Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Kelas 1, 2 dan 3 BPJS dihapus. Berapa pembayaran tiap bulannya? Yuk simak. Baca Berita Viral, Jakarta. Langkah pengambil kebijakan di pemerintahan untuk terus berinovasi dan terus meningkatkan kualitas kesehatan. Pemerintahan akan segera menghapus sistem kelas 1, 2 dan 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan sistem baru yang diberi nama kelas rawat inap standar alias KRIS. Perubahan sistem di BPJS Kesehatan ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Dengan sistem yang baru ini, kepesertaan dalam BPJS Kesehatan tidak akan lagi dibagi-bagi menjadi 3 kelas yang menentukan besaran iuran, serta kualitas ruang rawat inap yang akan didapatkan sebagai manfaat. Sebaliknya, semua peserta akan mendapatkan kualitas dan fasilitas ruang inap serupa. Pemerintah telah menentukan setiap ruang rawat inap harus memenuhi 12 kriteria standar, seperti pendingin udara, maksimal jumlah pasien hingga ketersediaan kamar mandi. Lantas, apakah perubahan sistem ini akan berdampak pada iuran yang harus dibayarkan setiap peserta? Dalam Perpres 59 Tahun 2024, pemerintah sebenarnya telah menjelaskan bahwa sistem KRIS ini akan diterapkan secara bertahap. Targetnya semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem KRIS secara penuh paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Untuk besaran iuran, Perpres 59 Tahun 2024 menyebut bahwa hal tersebut akan ditetapkan paling lambat tanggal 1 Juli tahun 2025, bersama dengan penentuan besaran tarif dan manfaat peserta. Sementara, di masa transisi ini peraturan mengenai iuran yang berlaku masih sama dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta penerima bantuan iuran, PBI, jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh pemerintah. Kedua, iuran bagi peserta pekerja penerima upah, PPU, yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan, 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan, 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung, ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah, PBPU, serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri. 1. Sebesar Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3. Khusus untuk kelas 3, bulan Juli, Desember tahun 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Per tanggal 1 Januari tahun 2021, iuran peserta kelas 3 yaitu sebesar Rp35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000. 2. Sebesar Rp100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2. 3. Sebesar Rp150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. Keenam, iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 3A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.
Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan, tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli tahun 2016, denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap. Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan, 1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. 2. Besaran denda paling tinggi Rp30 juta. 3. Bagi peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.